Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Macan. Kali ini kita akan membuka ya, apa ada hubungan karma antara karma baik dan karma buruk dengan kekayaan Shio Macan atau rezeki Shio Macan. Kita akan lihat ya di bulan September kira-kira apa aja yang ganggu, apakah ada karma buruk ataukah karma baik yang justru akan membuat Shio Macan happy. Kita lihat dulu kartu pertama. Tampaknya si Shio Macan walaupun dibilang ciong ya, tetapi nggak banyak yang ciong juga ya. Banyak yang mungkin udah ciswa atau fangsen. Ciswa itu membuang sial ya, tolak balak. Kalau fangsen tuh searah seperti itu juga, tapi melepas burung, melepas hewan binatang kayak belut atau ikan atau ya rata-rata sih burung ya biasanya ya. Itu yang dinamakan membuang sial. Tampaknya Shio Macan akan happy ya di bulan September ini ya. Berarti akan banyak karma baik yang sudah dia lakukan ya. Kalau walaupun dibilang ciong, tetapi banyak Shio Macan yang mendapatkan roda keberuntungan ya. Jadi karmanya pasti karma baik kalau banyak keberuntungan. Tapi kita akan lihat ya, bagaimana karma yang dilakukan ya. Nampaknya sih karma baik ya yang dilakukan Shio Macan. Mungkin karena memang udah dikasih tahu kalau ciong, makanya berbuat baik terus ya supaya menghilangkan karma buruknya. Memang begitu ya, salah satu untuk menghilangkan karma buruk adalah berbuat baik atau melakukan karma baik. Karma sendiri harusnya artinya netral ya, bukan selalu buruk. Karma tuh adalah kayak sebab akibat. Jadi kalau kalian melakukan sebab yang baik, karma yang baik, ya hasilnya akan baik ya yang didapat. Kalau kalian melakukan sesuatu sebab yang buruk, akibatnya juga akan buruk. Tapi karena kondisi di masyarakat atau persepsi masyarakat sering mengartikan bahwa karma itu buruk, akhirnya sering ya kalau orang lagi celaka tuh kena karmanya tuh. Nah kayak begitu. Padahal semua itu kalau happy kita bilang oh udah rezekinya ya, bukan karma baiknya ya, tetapi dibilang oh memang udah rezekinya kalau sesuatu yang baik didapatkan ya. Itu yang terjadi di masyarakat. Di bulan September ini rupanya banyak karma baik yang dilakukan oleh Shio Macan. Karma sendiri sebenarnya kalau ini saya pengertiannya akan saya bagi menjadi 3 ya. Karma di masa lalu, past life, present yang sekarang, atau future di masa depan ya, di masa mendatang di bulan September nanti. Kalau ini adalah keadaan sekarang, Shio Macan banyak karma baik yang kalian lakukan sehingga keberuntunganmu datang ya. Yang buruk dulu ya, yang past life dulu ya, yang lalu dulu yang saya akan bahas nih. Di mana kalian dilahirkan, di mana kalian berada di lingkungan sebelum kalian bisa memutuskan sesuatu, atau sebelum kalian bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk sekitar umur 6-7 yaitu bisa menilai baik atau buruk, atau setelah kalian lulus SD bisa menentukan di mana kalian sekolah, bisa menentukan di mana kalian tinggal. Kalau tinggal memang agak sulit ya, tetapi keputusan pertama mungkin di mana kalian bisa berpendapat mau sekolah di sekolahan yang mana, itu udah di present ya. Jadi yang lalu adalah karma, yang lalu adalah di mana kalian dilahirkan dan di mana kalian bertempat tinggal, itu adalah buah karma yang lalu. Baik atau buruk itu adalah karma kalian ya. Jadi istilahnya misalnya nih, kalian sekarang ini dilahirkan di keluarga yang kaya raya, dilahirkan di lingkungan yang baik, mungkin lingkungan yang indah, seindah alam sutra, atau di luar negeri ya, di Australia, Amerika, kalian dilahirkan di situ, itu adalah karma masa lalu kalian. Kalau karma masa lalunya baik, kalian akan dilahirkan di keluarga kaya. Kalau masa lalunya kalian baik, kalian akan dilahirkan di keluarga yang harmonis.
Kalau kalian karma masa lalumu baik, kalian akan ditempatkan, tinggal sebelum kalian bisa mengambil keputusan, kalian mempunyai karma baik ya, akan bertempat tinggal di lingkungan yang baik pula. Tetapi kalau karma masa lalumu buruk, kalian akan dilahirkan di keluarga yang miskin, akan dilahirkan di keluarga yang broken home, akan dilahirkan di keluarga yang toksik, lingkungan yang buruk, lingkungan yang amburadul ya, yang tidak sesuai dengan hati kalian. Itu karma buruk kalian banyak. Jadi, apakah bisa diperbaiki? Bisa ya. Saat ini kalian memperbaiki karma untuk masa depan. Shio macan yang mendapatkan sesuatu anugerah yang bagus, roda keberuntungan yang bagus, pasti banyak dari kalian yang melakukan karma baik. Ibaratnya kalian minum jamu atau minum racun yang pahit dan mematikan, kalian bisa menawarkan atau membuatnya menjadi netral dengan menambahkan air yang banyak. Misalnya itu racunnya segelas, kalian bisa tambahkan sebotol, segalon, atau seember. Sehingga bila kalian minum pun racunnya tidak bereaksi dengan keras, atau pahit pun jamunya yang kalian minum itu tidak akan terasa sepahit bila kalian belum melakukan karma-karma baik. Air diibaratkan dengan pikiran ya, pikiran positif. Kalian bisa menetralkan racun yang mematikan dan jamu yang pahit untuk mengobati diri kalian dengan pikiran-pikiran positif. Bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Saat kalian merasa diri kalian pahit, saat kalian merasakan kepahitan di dalam kehidupan shio macan, saat kalian sering difitnah, sering ditipu, sering dizolimi, sering dituduh yang enggak-enggak, saat kalian merasa menderita, saat itulah kalian minum racun ini ya. Bagaimana menetralkannya supaya racunnya tidak killing you ya, tidak membuat kamu keracunan, yaitu dengan pikiran-pikiran yang positif, sehingga dia akan racunnya kadarnya dikit. Dan kalaupun kalian lagi melakukan sebuah hal yang baik untuk pengobatan diri kalian, minum jamu yang pahit, kalian bisa menambahkan air sehingga jamu itu tidak terasa pahit lagi, karena kalian menambahkan seember, 2 ember, segentong, sederum ya. Dengan apa mencairkannya? Dengan pikiran positif. Terus gimana pengobatannya supaya menjadi sembuh, tidak beracun lagi, atau tidak pahit lagi? Ya ibaratnya gitu ya. Kalian bisa melakukan perbuatannya bukan hanya dengan pikiran yang positif, tapi kalian melakukan tindakan yang positif. Berderma, menolong orang lain, berkata-kata baik, berprasangka baik ya, bukan hanya di pikiran saja, tetapi lakukan tindakan. Tersenyum ramah, menolong orang, membuat sesuatu yang membuat orang lain happy, membuat tindakan yang membuat pasanganmu happy, membuat pasanganmu senang, membuat orang tua senang, keluarga di sekitar senang. Itu adalah gula atau penawar racun yang kalian masukkan ke dalam gelas tadi. Kalau yang kalian minum itu tadi racun, kehidupan yang toksik, menyakitkan hati kalian, tindakan dari kalian berbuat baik itu ibaratnya menawarkan, memberi penawar racun itu sehingga dia akan hilang racunnya. Kalau kalian diibaratkan itu minum jamu, saat kalian berbuat baik, membahagiakan orang lain, menolong orang lain, berderma, saat itu kalian menambahkan gula. Bila kalian terus-menerus menambahkan gula dengan perbuatan yang baik, maka jamumu akan manis rasanya,
Kalau pas yang kalian minum ini toksik, menyakiti hati kalian yang saat ini kalian rasa, dengan berbuat baik, penawar itu akan menghilangkan racunnya dan kalian akan seger buger seperti air biasa minum, dan itu akan menyehatkan kalian. Bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Itu cara memperbaiki karma buruk. Bila kalian sering berpikir negatif, ibaratnya kalian akan memperburuk karma burukmu ya. Karma burukmu akan semakin tambah buruk, itu berpengaruh terhadap kehidupan di depan. Jadi kalau sekarang ini ada yang miskin atau sakit hati, apakah itu dari karma masa lalu? Bisa jadi sedikit masih ngikut ya karma masa lalu. Kalau kalian belum sepadan, ini dilahirkan di keluarga yang nggak karu-karuan, misalnya keluarga yang toksik atau keluarga yang miskin banget ya. Kalau itu belum cukup untuk membayar karmamu, akan ada di sini karmanya masih tersisa. Kalaupun di sini kalian belum bisa memperbaiki karma burukmu, akan masih kejadian terbawa karma buruknya di masa depanmu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, dengan mengobatinya, memberi penawar racunnya, memberi penawar toksiknya dengan pikiran yang baik, dan menambahkan rasa cita rasanya supaya enak diminum dan manis dengan menambahkan gula ya, supaya di kehidupan ke depan ini kalian happy, karma buruknya hilang, dan kalian menjadi bahagia. Bila kalian dilahirkan di keluarga miskin, kemudian akan susah kaya karena karmamu tidak dibayar, tidak kalian bereskan, tidak kalian bereskan karma buruknya dengan karma baik. Jadi ke depan masih akan berlanjut ya, kalau orang Jawa bilang balungan kiri ya. Akan kiri terus ya, sehingga tidak bisa kaya-kaya. Bukan takdir ya, di sini sudah kita yang menentukan, sudah manusia yang menentukan. Kalaupun itu orangnya kaya, dia punya privilege, punya modal dari bapak ibunya, itu karena karma yang lalu dia banyak menanam karma kebaikan. Jadi sehingga dia dilahirkan di orang kaya, belum tertutup karma baiknya dengan karma buruknya ya. Walaupun dia jahat, suka mabuk-mabukan, ngobat, atau perbuatan yang jelek yang lainnya, toh dia masih kaya dan bahagia karena karma baiknya banyak banget. Sehingga karma buruk yang dilakukan sekarang belum mengalahkan karma baiknya dia. Gitu ya, bisa dimengerti ya kenapa orang jahat pun masih bisa kaya raya dan bahagia ya, kelihatannya ya. Belum tentu dia sebahagia itu, tapi anggap di situ saja dan kita stop. Intinya jangan iri, jangan memandang, jangan berprasangka terhadap rezeki orang lain. Syukurilah yang kalian punya, perbaiki dengan karma baik. Lambat laun yang buruk pun tidak akan terasa, karma buruk tetap akan datang menghampiri kalian, tetapi pahitnya udah tidak terasa karena kalian banyak menanam kebaikan, banyak menanam kebajikan, sehingga karma buruk itu hampir tidak terasa walaupun dia datang. Begitu ya Shio Macan ya. Dan ke depan Shio Macan yang sekarang ini nampaknya akan happy ya Shio Macan ya, karena karma baikmu, beberapa karma baik lebih gede daripada karma burukmu. Jadi jangan takut Shio Macan sama Shio Monyet Ciong. Belum tentu ya, belum tentu kalian akan susah. Itu justru kalau kalian berpikir akan benar-benar ciong, akan merugikan diri kalian sendiri, karena law of attraction bekerja.
hukum sebab akibat bekerja, hukum tabur tuai bekerja ya, itu yang kalian harus camkan. Di sini di dalam membuat atau menentukan memperbaiki karma memang ada beberapa hukum yang kalian harus tahu. Hukum karma baik buruk yang pertama, hukum tabur tuai yang kedua kalian harus pahami. Siapa menabur dia akan menuai. Kalian menabur benih padi akan menuai padi. Harus tetap dipelihara dengan pikiran yang positif sebagai pupuk dan hama obat hama werengnya ya. Kalau enggak sama kalian juga enggak akan panen ya, dipanen sama wereng dan orang lain. Kemudian setelah itu hukum air mengalir. Bagaimana kalian harus mengalir seperti air menuju ke sesuatu yang rendah. Semakin banyak ilmu, semakin pintar kalian, kalian akan semakin luas menjadi sungai, danau. Dari danau akan menguap datang ke laut, dari sungai akan mengalir ke laut, dan kalian bisa menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Jangan meninggikan kalian. Kalau kalian sudah memakai ilmu air mengalir, kalian jangan berharap seperti air terjun yang ada di atas. Kalau kalian selalu merasa di atas, menyombongkan diri kalian, menyombongkan kemewahan kalian, kekayaan, kepintaran kalian, toh kalian akan jatuhnya sakit banget sampai di dasar. Apalagi kalau kalian sampai terseret arus ya, itu akan menyebabkan kalian berantakan ya. Jadi mengalirlah seperti air, jangan ikut arus dan jangan melawan arus. Melawan arus akan membuat kalian kelelahan. Melawan arus akan membuat kalian kecapean. Saat kalian udah nggak punya tenaga lagi, kalian akan terseret dan tenggelam. Saat kalian mengikuti arus, kalian seperti orang yang tidak mempunyai pendirian ya. Kalian tidak bisa tidak bisa menguasai atau tidak bisa mendominasi, tidak bisa membuat keputusan untuk kehidupan dan kebahagiaan kalian sendiri. Begitu ya, jadi kita harus menjadi kendali. Kalian tidak bisa memegang kendali terhadap kebahagiaan kalian sendiri. Begitu ya, ternyata memang ada beberapa juga siu macan yang lagi jatuh bangun ya, kedodoran, terpuruk ya. Sebagian siu macan yang berkarma baik akan memperoleh keberuntungan ini. Yang siu macan yang berkarma buruk juga akan memperoleh karmanya, karma buruknya sendiri ya. Dia akan jatuh, terpuruk, pusing kepala ya. Sekali lagi beberapa hukum yang harus dilalui ya. Hukum karma baik dan buruk, hukum tabur tuai, terus mengalirlah seperti air. Dan kemudian yang berikutnya tampaknya yang cocok adalah hukum keterkaitan, keterhubungan ya. Bagaimanapun kita ini terikat satu sama lain, orang satu sama yang lain. Apa tindakan kita saat ini akan berdampak terhadap orang lain, dan dampak akibat dari itu kita misalnya kita reaksi nih, bereaksi buruk, orang itu akan juga bereaksi buruk. Yang di dekat-dekat kalian juga akan bereaksi buruk, bisa jadi terhadap orang ini dan kita. Kalau kita bereaksi baik, beraksi baik, dia akan menimbulkan aksi yang baik. Contohnya kita senyum, menyapa, dia akan balas menyapa. Kalau kita berbuat baik, memberi, dia akan tersenyum dengan ikhlas dan terima kasih. Itu juga sesuatu akibat yang baik ya, sebab akibat. Dan keterkaitan itulah yang harus kalian pahami para siu macan. Jangan mendominasi terus-menerus suatu keadaan. Jangan menjadi diktator. Dan jangan kalian terlalu diktator terhadap keluarga, terhadap anak buah kalian ya. Bila kalian menjadi atasan para siu macan, bertindaklah adil bijaksana terhadap segala keputusan, termasuk terhadap keuangan harus diberikan secara adil.
Bila itu sudah menjadi haknya, berikan. Bila itu sudah menjadi kewajiban kalian, berikan ya. Sio macan yang terpuruk di sini kalian bisa memperbaikinya dengan yang salah satunya pikiran positif, tindakan positif dan baik. Kemudian hukum air mengalir, jangan sombong, jangan tinggi hati. Bersamalah dengan teman-teman dan bantulah mereka yang kesulitan. Kemudian hukum keterhubungan ya, keterikatan satu sama lain. Intinya jangan egois. Kalian harus mementingkan orang banyak, orang-orang di sekitar kalian. Beri mereka kebahagiaan, maka dia juga akan memancarkan kebahagiaanmu itu kepada orang-orang di sekitarnya, juga termasuk imbas kepada kalian. Masih ingat ya cerita-cerita saya? Saat kita memberikan minyak wangi kepada seseorang, menyemprotkan parfum kepada seseorang, sebelum orang itu terkena, kita sudah menikmati bau harumnya ya. Itu sebelum itu sudah menikmati bau harum sebelum mereka kena, atau sebelum kita beri parfum itu kita udah tahu harumnya. Berbeda dengan kita melempar amarah, melempar caci maki, melempar sumpah serapah. Sebelum mereka mendengarkan, belum tentu mereka menerima ya. Sebelum mereka mendengarkan, kita sendiri udah, kalau kita melempar bara ibaratnya nih, sebelum dia kena baranya, tangan kita udah hangus ya. Sebelum kita mencaci maki, kita udah terbakar emosi dulu nih. Jadi hindarkan caci maki, hindarkan berkata buruk kepada seseorang, apalagi melakukan tindakan kekerasan ya. Sebelum dia kena tamparan kita, toh nantinya tangan kita juga sakit, tetapi hati kita duluan yang udah terbakar amarah itu. Itu ya. Nah, itu agak dalam ya di sini sio macan ya. Sio macan yang suka emosi ya. Sedikit banyak egois ya sio macan ya. Itu yang harus diatur itu untuk memperbaiki karma buruk, supaya lebih banyak karma baikmu daripada karma burukmu, sehingga evaluasi dirimu berhasil ya. Sehingga bagaimana kamu dirimu sendiri dengan pikiran yang positif, pikiran yang baik, prasangka baik, dan perbuatan yang baik. Kemudian setelah semua seimbang atau malah kalian lebih banyak karma baikmu, rezeki akan datang, kekayaan akan datang, dan kabar baiknya di kehidupan yang akan datang, kalian akan dilahirkan di keluarga yang kaya, menjadi orang yang tampan dan ganteng, menjadi orang yang penuh berkah. Salam sahabat Tutu.